Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Robi Hidal Muharram, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pandeglang, unit SMP Negeri 1 Cipecang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa pembelajaran hanya terpusat pada guru atau teacher. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja, atau hanya mengutamakan aspek kognitif. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung selalu menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan saya tanpa memperhatikan anak. Guru hanya mentransfer materi pembelajaran. Dan yang terakhir, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya sebelum mempelajari modul ini, yang pertama, tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Yang kedua, mungkin saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Yang ketiga, hanya meminta siswa untuk menghafal materi pembelajaran saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang merubah pemikiran atau perilaku saya, antara lain 1. Merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa yang akan mereka gunakan. Tugas guru hanya menuntun mana yang baik dan yang buruk. Pembelajaran berpusat pada anak, student center. Maksudnya anak akan selalu aktif sehingga mereka selalu mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Yang kedua, merubah perilaku. Maksudnya, yang pertama, mengemas pembelajaran seorang menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, lebih cermat melihat bakat anak, maksudnya untuk menuntun sesuai kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran ini secara menyeluruh. Bukan dilihat dari aspek kognitifnya saja, tetapi
harus dilihat juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Di sini murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Maksudnya bahwa yang pertama, murid diberi kebebasan berekspresi. Yang kedua, murid bebas mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga, murid bebas berkreasi. Setelah mempelajari modul ini, saya mengetahui bahwa guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik murid dan selalu memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegritaskan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kelima, menerapkan sistem AMONG atau menuntun bukan menuntut. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan, terutama dalam pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu pemahaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya mengenai tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.